Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Alfa, Hadir. Batasa, Devanya, Gabriela, Gisela, Jesse, Matilda, Nabo, Reiki, Roberto, Rosalia, Santun. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Tentang apa? Laporan hasil observasi. Iya, tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa itu observasi? Angkat tangan. Yang masih ingat angkat tangan. Ya, silakan. Hasil yang kita amati dari objek yang kita Hasil yang kita amati dari sebuah objek. Ada lagi? hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Ada lagi? Angkat tangan. Gisela. Hasil penelitian. Hasil penelitian. Ya, jadi semua jawaban semua sudah betul. Jadi hasil observasi adalah hasil pengamatan yang di dalamnya memuat fakta-fakta. Jadi apa yang kalian amati itulah yang akan kalian tulis. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur teks observasi. Yang di belakang bisa lihat. Bisa Ewo. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam materi kita, Ibu mau bertanya, apa yang kalian lakukan sebelum mengembangkan sebuah karangan? Ya, silakan Matilda. Sebelum mengembangkan sebuah karangan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah menentukan tema atau topik. Iya, menentukan tema atau topik. Betul sekali. Ada lagi? Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan rencana judul yang akan kita berikan pada karangan. Iya, menentukan judul. Kemudian, Yang ketiga adalah kita harus mengumpulkan ide dan menyusun kerangka karangan. iya, mengumpulkan ide. Yang keempat, kerangka karangan yang sudah kita susun harus kita kembangkan menjadi karangan yang sebenarnya. Oke. Dan yang terakhir, kita akan memberikan judul pada karangan dengan judul itu harus menarik mungkin agar menarik minat pembaca. Iya, memberikan judul. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan kedua, seperti apakah kerangka atau struktur dari lembar laporan hasil observasi? Seperti apa? Ya, silakan. Teks laporan hasil observasi terdiri atas definisi umum atau pembukaan berisi pengertian akan sesuatu yang dibahas. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi gambaran tentang sesuatu secara terperinci. Sementara itu yang terakhir ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan. Iya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi secara cermat. Nah, kalian bisa lihat di sini. Yang pertama yaitu struktur teks laporan hasil observasi seperti yang kalian lihat. Adapun sebagai suatu teks pada umumnya, jadi teks laporan hasil observasi itu selain berupa makalah, kalian juga bisa lihat seperti artikel-artikel populer itu juga masuk dalam observasi ya. Jadi kalian bisa lihat di dalam makalah ataupun artikel populer itu ada beberapa struktur seperti yang sudah disebutkan oleh teman kalian. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau klasifikasi. Seperti yang kalian lihat, bagian ini berisi pembuka atau pengantar yang akan disampaikan. Jadi misalnya ketika kalian mengamati sebuah objek, yang akan kalian tulis dalam pernyataan umum atau klasifikasi ini contohnya bisa berupa nama ilmiah dan seperti apa objek yang kalian amati itu. Jadi itu merupakan hal umum yang tentang kondisi objek yang kalian amati. Yang kedua ada apa di situ? Deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian. Jadi pada deskripsi ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian dari objek. Jadi contohnya
Misalnya kalau kalian mau mengamati, ibu kita satu orang maju ke depan dulu. Coba. Misalnya Nando maju. Ketika Nando maju ke depan, yang akan kalian lihat di sini, kalian akan melihat ciri fisik dari Nando itu seperti apa. Badannya, kemudian kebiasaan kehidupannya itu seperti apa, tempat tinggalnya, seperti itu. Coba kalian mendeskripsikan Nando itu seperti apa. Ayo, angkat tangan. Ya silakan. Tinggi. Apa lagi? Memiliki badan yang gemuk. Memiliki badan yang gemuk. Ya silakan. Sawo matang. Imo. Ada les di mana? Nakal ya. Ada lagi? Gemoy. Gemoy. Ya, itu adalah ciri-ciri dari Nando. Silakan Nando. Nah, seperti dengan deskripsi bagian, di mana kalian bisa lihat dari bagian kuku, pola makan, daun hidup, kebiasaan kulit dan lain-lain. Dan kita lihat lagi untuk struktur yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat atau kesimpulan. Nah, deskripsi manfaat atau kesimpulan ini dia berisi objek observasi, apa manfaatnya bagi kita manusia dan apa manfaatnya bagi lingkungan di sekitar kita. Jadi ketika kalian melakukan observasi, kalian akan membuat sebuah teks di mana yang pertama tadi ada apa? Klasifikasi atau pernyataan yaitu berisi tentang pernyataan secara keseluruhan ya. Yang kedua ada deskripsi bagian, berisi detail-detail, bagian-bagian yang detail itu seperti apa? Seperti yang sudah ada di dalam penjelasan. Dan yang ketiga adalah manfaat dari objek yang kalian observasi itu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya mengenai struktur teks observasi? Tidak ada. Oke, untuk mengingat kembali, ketika kalian melakukan struktur, tentunya kalian harus mengingat kembali ciri-ciri dari observasi. Ada yang masih ingat apa itu ciri-ciri? Ya silakan di-share. Yang pertama mengandung fakta, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga ditulis lengkap dan menyeluruh, yang keempat bersifat kekinian atau terbaru, yang kelima menambah pengetahuan dan wawasan pembahasan. Ya, jadi itu adalah poin-poin penting dari apa? Observasi. Nah, jadi sebelum kalian melakukan struktur, kalian harus mengingat kembali ciri-ciri dari teks observasi. Kemudian dari ciri-ciri ada juga fungsi dari teks observasi. Ada yang mau menyebutkan fungsi dari teks observasi? Tadi sudah disebutkan juga salah satunya di dalam ciri-ciri. Jadi setelah kalian mengetahui ciri-ciri, kemudian masuk di fungsi, dan kita masuk di struktur, itu adalah langkah-langkah di mana ketika kalian akan melakukan sebuah pengamatan. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya mengenai struktur? Dokter Pas, yang di belakang Theo, sudah mengerti atau belum? Nanti ibu tanya kembali, semua sudah harus betul-betul mengerti ya. Oke, baik, kalau sudah mengerti, kalian baca dulu. Masih ada file kan yang ibu sudah kirim di dalam grup, file buku. Masih ibu. Ya. Latin Aloe barbadensis, miliar atau aloe vera. Lidah buaya menjadi satu dari 10 tipe tanaman terlaris yang ada di dunia serta memiliki potensi untuk bisa dikembangkan menjadi tanaman obat sekaligus bahan baku industri. Kuda buaya ini bisa hidup di tempat dengan suhu yang panas atau bisa ditanam di dalam pot maupun pekarangan rumah yang dijadikan sebagai tanaman hias. Tumbuhan ini memiliki daun yang cukup runcing seperti taji, tidak tipis, getas, pinggirnya gerigi, dengan permukaannya yang berbintik-bintik, panjang 15-36 cm dan lebar 2-6
cm. Selain itu, tumbuhan ini juga akan kandungan vitamin, kecuali vitamin D. Lidah buaya biasanya dimanfaatkan sebagai media untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti obat cacing, amandel, keseleo, sakit mata, bisul, luka bakar, bernanah, luka dan jerawat. Tak hanya itu, lidah buaya juga bermanfaat untuk menebalkan serta menghitamkan rambut. Iya, terima kasih Alfa. Dari contoh teks yang ada, coba kalian kaji mana yang masuk dalam bagian klasifikasi. Terdapat di paragraf berapa? Paragraf pertama. Jadi lidah buaya merupakan nama Latin dan lain sebagainya. Ya, itu masuk dalam bagian klasifikasi. Mantap. Masuk di deskripsi bagian paragraf berapa? Paragraf 2 dan 3. Ya, paragraf 2 dengan 3. Jadi lidah buaya ini bisa hidup di tempat suhu yang panas. Dan paragraf 3, tumbuhan ini memiliki daun yang cukup runcing seperti taji dan lain sebagainya. Kemudian bagian manfaat terdapat pada paragraf 4. Manfaatnya untuk apa di sini? Iya, menebalkan rambut dan menyembuhkan beberapa luka seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, jadi yang pertama pernyataan umum itu ada di paragraf 1, yaitu menyajikan informasi umum mengenai lidah buaya seperti nama ilmiah dan ciri-ciri umum dari lidah buaya. Kemudian yang kedua ada apa? Ada apa di sini? Deskripsi bagian terdapat di 2-3. berisi tentang habitat lidah buaya dan lidah buaya. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Dia berisi tentang penggunaan obat dan penyembuhan. Ya, baik. Oke. Masih ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada lagi, Ibu akan buat kalian dalam sebuah kelompok. Dan ini tugas yang ada, kalian bisa lihat di dalam buku siswa yang Ibu sudah kirimkan bukunya melalui file. Ada di halaman 7 sampai 9. Sebelumnya Ibu sudah suruh kalian untuk baca kan? Jadi Ibu akan buat kelompok. Siapa Gisel? Gisel bisa maju di bagian depan. Ya, silakan. Ini paragraf pertama ini Oh, berarti mana kita masuk? paragraf pertama. Teks pengeret ya. Siap. Perhatikan di depan. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai struktur teks dari teks Tonggeret. Yang pertama, struktur teks pernyataan umum atau klasifikasi. Struktur teks pernyataan umum terdapat dalam paragraf pertama dari teks Tonggeret. Karena paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai Tonggeret seperti nama ilmiah dan ciri-ciri umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Terdapat dalam paragraf 2, 3, 4, dan 5. Karena paragraf-paragraf ini memberikan informasi lebih terperinci tentang Tonggeret, di mana paragraf 2 menjelaskan tentang bagian atau organ tubuh, paragraf 3
paragraf 4 menjelaskan tentang habitat dan daur hidup tonggeret, dan paragraf kelima menjelaskan tentang makanan tonggeret. Yang terakhir adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan, terdapat dalam paragraf nomor 6. Paragraf ini menyampaikan informasi tentang manfaat tonggeret sebagai pertanda kemarau akan datang dan sebagai santapan. Iya, tepuk tangan Terima dulu. kasih. Apakah ada jawaban yang berbeda? Ada kok? Ada jawaban yang berbeda? Semua sama? Sama. Ya, baik. Jadi, silakan duduk. Jadi yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi terdapat pada paragraf nomor berapa? 1. Ya, dia berisi tentang informasi umum terkait apa itu tonggeret. Jadi itu adalah jawaban pada pernyataan umum. Kemudian masuk pada deskripsi bagian. Terdapat pada paragraf berapa sampai berapa? 2, 3, 4, dan 5. Ini yaitu langkah mengidentifikasi laporan hasil observasi. Selain memahami ciri dan fungsinya, kalian juga harus memahami struktur. Jadi nomor 2 itu struktur dari laporan hasil observasi itu ada apa saja? Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Oke, baik. Kemudian langkah terakhir dalam mengidentifikasi laporan hasil observasi agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan ketika kita melakukan sebuah pengamatan. Ya, baik, itu saja rangkuman materi kita hari ini. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kebahasaan teks observasi. Jadi sebelum Ibu masuk ke bagian penjelasan, Ibu harap kalian sudah baca juga penjelasan-penjelasan atau referensi-referensi mengenai kebahasaan dari observasi. Baik, itu saja sampai sini, dan kita akan menutup pelajaran kita dengan doa. Silakan, tadi laki-laki yang pimpin doa, sekarang perempuan. Tuhan, karena perintahmu kami bisa mempresentasikan apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik, shalom dan terima kasih buat Shalom.